Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bu Ida Nuraini Novianti, sarjana sosial, magister pendidikan, magister sains selaku ketua Yayasan Generasi Juara, Bapak Rahmat, sarjana pendidikan, Master of Science selaku Direktur Generasi Juara, rekan-rekan tim PKBM dan juga semuanya yang hadir ya, ayah, bunda beserta ananda, terkhusus kepada kakak-kakak alumni Generasi Juara yang hari ini hadir ya. Ada Kak Al-Hafiz Saputra dan Kak Iwayan Anggawijaya. Alhamdulillah keduanya sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Fadilah Mursid Al-Ansari. Saya adalah tim dari Generasi Juara yang hari ini akan membantu teman-teman sekalian mendampingi dalam kegiatan sharing alumni ya, untuk peserta didik Generasi Juara yang telah lulus ke perguruan tinggi luar negeri. Masya Allah, luar biasa. Hari ini nggak mengganggu jadwal tidur siang kan ya teman-teman ya? Nggak ada masalah ya, karena hari ini materinya, narasumbernya keren-keren nih yang sudah hadir juga nih, sudah menampakkan wajahnya nih, ada Kak Angga, ada Kak Hafiz dan yang lainnya. Baik, nggak usah berlama-lama, kayaknya kalau saya ngasih prolog terlalu lama, nanti teman-teman beneran ngantuk nih, karena jadwal tidur siang ya hari ini ya. Langsung saja yang akan kita ngobrol-ngobrol, yang pertama yakni Kak Al-Hafiz Saputra. Mana nih Kak Hafiz nih? Biasa dipanggil Kak Hafiz nih. Halo, Assalamualaikum Kak Hafiz. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kenal dulu ya Kak Hafiz ini. Nanti juga silahkan Kak Hafiz memperkenalkan diri dan mempresentasikan ya, ceritalah tentang bagaimana kesuksesan sehingga bisa langsung melanjutkan perkuliahannya di luar negeri. Kak Hafiz ini alumni paket C PKBM Generasi Juara dan diterima di manajemen sains ya Kak Hafiz ya, di University Malaysia ya, Culinary Arts. Nanti boleh silakan Kak Hafiz untuk memperkenalkan diri lebih detail lagi. Silakan Kak Hafiz. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Al-Hafiz Saputra, alumni dari PKBM Generasi Juara angkatan 2023-2024. Dan saat ini saya sedang berkuliah di Management and Science University Malaysia, jurusan Culinary Arts, Bachelor in Culinary Arts. So, yeah. Salam kenal untuk teman-teman semua, adik-adik PKBM Generasi Juara semua. Oke, salam kenal juga Kak Hafiz dan rekan-rekan semuanya gitu ya. Kak Hafiz boleh nih diceritain jurusannya ini apa, kemudian apa yang dilakukan di jurusan ini Kak Hafiz? Seperti namanya, jurusan Culinary Arts itu lebih kepada memasak, tetapi karena ini adalah bachelor atau biasa dikenal di Indonesia sebagai sarjana S1, so di Management and Science University dia mengcombine antara praktek dan juga manajemen skill. Jadi di Culinary Arts ini tidak hanya belajar memasak, tetapi kita dapat belajar tentang restaurant operation, managerial skills, and then seperti cara menghitung perbelanjaan dan banyak lainnya. Oke, pasti ini bertanya-tanya nih. Dulunya Kak Hafiz ini jurusan apa dan boleh diceritain nih kenapa ngambil jurusannya Culinary Arts, Kak? Oke, dulu di PKBM Generasi Juara saya mengambil IPA, tetapi karena sekarang saya mengambil Culinary Arts karena memang saya minat memasak dari dulu lagi dan memang minat di bidang kulineri. Memang minat di bidang kulineri. Apa di sana bedanya? Ini kan pasti baru masuk ya di perkuliahan. Rasanya belajar di sana dengan waktu di sini di Indonesia apa kira-kira Kak Hafiz? Di sini untuk suasana sih tidak terlalu
beda karena Malaysia dan Indonesia 11-12, tetapi untuk cara mereka mengajar dan kurikulum yang mereka ajarkan, mungkin di sini lebih kepada fully English. Mereka mengajarkan 100% dalam bahasa Inggris karena kelas combine antara international student dan juga local students. Dan di sini juga banyak sekali student-student dari Indonesia karena di Management and Science University mereka ada kerjasama antara MSU dan juga Politeknik di Indonesia. Menarik nih, berarti international school ya, dan gabungan ya, international school dan local school juga. Berarti banyak ya teman-teman Kak Hafiz yang mungkin dari luar negeri juga. Boleh ceritain Kak, sekarang ini mungkin teman dekatnya dari mana, terus Kak Hafiz di sana bagaimana gitu? Untuk di MSU sendiri kebanyakan sih banyak student dari Indonesia dan juga dari Arab karena mereka mempromosikan MSU ini di kayak di Arab and then macam Maldives juga. Ada beberapa teman dekat dari Brunei, dari Jepang, kemudian dari Zimbabwe, macam-macam. Karena di MSU sendiri saya tergabung di dalam satu organisasi untuk international students. So dalam satu organisasi itu kita semua seluruh international student bergabung untuk membuat event-event seperti itu, khusus untuk international student saja. Jadi nggak hanya fokus kuliah ya, tapi berorganisasi juga. Untuk nambah relasi tentu saja. Yang paling akrab dengan teman negara mana Kak Hafiz? Ada dari Brunei. Brunei. Asia lainnya? Eropa gitu atau ada? Arab. Arab. Eropa di sini tidak terlalu banyak. Kebanyakan sih dari negara Middle East, Arab, Mesir, dan ya seperti itu. Oke, kita kembali ke jurusannya Culinary Arts nih Kak Hafiz. Sudah berapa banyak materi yang Kak Hafiz dapatkan mengenai kuliner ini? Oke, saat ini saya sudah masuk ke semester 3. Oh. Baru aja kemarin habis semester 2 dan alhamdulillah sudah mendapatkan hasil. Udah banyak sekali subjek yang saya pelajari, antaranya basic western. Kita belajar tentang basic cara membuat saus, and then cara potongan, membuat menu-menu breakfast, basic masakan. Dan kemarin juga ada kelas pastry tentang cara membuat kue, basic membuat kue seperti itu. And then juga kemarin saya ada pelajaran bahasa Prancis karena kulineri tidak jauh dari negara Prancis karena dari menu apa semua kita kena belajar dari bahasa Prancis itu sendiri. Dan saat ini saya sedang mengambil subjek Asian cuisine dan minggu lepas baru selesai mata pelajaran Indian cuisine. Kemarin kita membuat nasi biryani, chapati dan juga ayam masak. I don't know, lupa namanya. Oke, intinya international food ya, makanan internasional ya. Semua dipelajari oleh Kak. Karena ini pasti jadi pertanyaan lagi, pasti gimana Kak? Apakah bisa mengikuti, karena ini kan dulunya adalah dari PKBM Kak Hafiz. Gimana menurut Kak Hafiz kalau dari PKBM itu bisa mengikuti atau enggak? Menurut saya tergantung kepada orangnya itu sendiri. Mungkin awal-awal karena PKBM sendiri diberlakukan secara online dan kita jarang kayak ketemu orang untuk interaksi secara empat mata atau depan-depan gitu. Tapi menurut saya nggak terlalu susah sih karena saya juga udah lumayan lama tinggal di sini, jadi agak sedikit mudah lah. Kasih sedikit tips dong Kak Hafiz buat teman-teman lain untuk gimana sih mempersiapkan masuk perguruan tinggi, terutama ini ada beberapa yang hadir saat ini itu adalah teman-teman dari kelas 12. Paling kasih tips gimana untuk persiapan terutama untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri. Silakan Kak Hafiz. Oke, tips dari saya itu sendiri belajar yang giat. Nilai itu sangat menentukan juga di sini. Tetapi untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri tidak sesulit yang dibayangkan.
waktu saya mendaftar kemarin, saya hanya menghubungi langsung ke bagian engagement dari universitinya melalui WhatsApp. Terus mereka kontak saya, menanyakan hasil ujian terakhir saya apa, dan saya mengirimkan hanya surat hasil ujian sementara itu, dan mereka cek apa semua. Besoknya saya langsung dinyatakan diterima di universitas dengan mengambil S1. Tidak perlu mengambil diploma terlebih dahulu. Hanya melihat transkrip nilai sementara itu. Tanpa tes, tanpa apa-apa, langsung diterima. Jadi tidak sesusah itu. Hanya butuh niat aja. Niat dan usaha ya. Ya. Oh, keren. Oh berarti ada nggak teman-teman Kak Hafiz yang juga PKBM backgroundnya? So far nggak ada kayaknya, tidak ada. Kebanyakan mereka teman-teman di sini mereka udah kayak double degree dari Politeknik di Indonesia. Kuliah di MSU hanya setahun karena mereka sudah menyelesaikan 2 tahun di Politeknik di Indonesia, kemudian lanjut di MSU setahun karena ada kerjasama antara MSU itu dengan Politeknik di Indonesia itu sendiri. Oke, artinya ada peluang ya untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri. Nah, tadi diceritain cukup mudah Anda dengan surat keterangan lulus dan transkrip nilai sementara tadi ya. Bahkan belum ada ijazah ya waktu itu berarti ya bisa langsung masuk. Oke. Di spill sedikit Kak Hafiz, di sana ada beasiswa nggak? Untuk di sini ada, nanti kalau di MSU itu sendiri di ujung semester nanti, di ujung perkuliahan, biasanya jikalau every semester kita mendapatkan Dean's List itu seperti award yang kita ada satu nilai, kita harus mencapai nilai tersebut, dan setiap semester kita dapat nilai itu. Nanti di akhir semester kita bisa mengklaim beasiswa. Dan juga ada beberapa beasiswa kayaknya dari pemerintah Indonesia untuk student berprestasi di luar negeri. Jadi ada terbuka kesempatan ya, kalau masalah biaya pasti ada jalannya ya. Ya itu tadi yang penting kata Kak Hafiz tadi, mau berusaha, niat dan berusaha. Sudah. Assalamualaikum. Jadi saya mau bertanya kepada yang pertama nih. Oke, Kak Hafiz. Nah, kan kakak tuh di bidang kuliner ya. Awal mula tertarik di bidang kuliner tuh kapan tuh Kak? Dan kenapa di kuliner gitu? Tertariknya di bidang kuliner karena family ada memiliki background, mereka ada restoran, dan saya juga selalu sering lihat nenek saya masak, dan dia selalu ajak saya ke dapur, ayo lihat nenek masak gitu, belajar menu-menu. So dari situ saya tertarik untuk lebih menekuni bidang kuliner. Ya, jadi ada satu restoran yang menginspirasi Kak Hafiz, sama juga ingat masakan nenek ya, gitu ya Kak Hafiz ya? Ya, karena nenek sering masak, jadi dia selalu ajak saya, ayo masak bareng gitu, lihat. Jadi suka masak karena neneknya sering masakin Kak Hafiz, jadi pengen juga memberikan masakan dengan ciri khas yang enak juga, gitu Pak Ratu. Oke, satu lagi deh pertanyaan buat Kak Hafiz. Nah, kan tadi mempelajari culinary art ya, Kak ya. Nah, nanti itu ada pembagian jurusan nggak sih? Kalau culinary art kan berarti lebih ke arah food stylist gitu, atau ke arah chefnya gitu kan? Itu kan agak berbeda. Saya pernah kerja bareng seorang food stylist. Itu dia tampilannya cantik, cuma rasanya tuh tasteless gitu. Nah, itu kakak kemana gitu arahnya? Oke, untuk di Management and Science University itu sendiri, lebih kepada management skills. Jadi kita dituntut untuk menjadi seperti manager, restoran operation, bukan lebih kepada kitchen. Untuk menjadi chef itu sendiri biasanya ada sekolah khusus kayak sertifikasi kayak Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu itu mereka lebih kepada masak aja. Kalau di MSU ini dia combine antara masak dan juga management skills. Ya. Peluangnya juga besar sih, nggak hanya di restoran aja. Kita boleh food stylist, boleh jadi macam-macam. Nggak hanya tentang restoran, nggak hanya tentang dapur. Kita boleh menjadi manajer, kita boleh menjadi food stylist lah, banyak-banyak. Begitu Kak Datu.
Jadi tidak hanya Keren nih. jadi chef saja gitu ya, tapi jadi manajer resto gitu ya. Tapi Jadi lebih ke kritis manajerialnya, makanan juga manajemennya bisa gitu Kak ya. Hafiz ya. Ini ada nih di kolom chat nih Kak Hafiz nanyanya. Amazing and inspiring. Kak di sana SPP-nya berapa Kak Hafiz? Oke, untuk SPP itu sendiri, dikarenakan saya biaya pribadi, bukan beasiswa. Untuk biaya international student itu sendiri, harganya 2 kali lipat daripada local student. Range harga untuk jurusan saya, jurusan pariwisata atau kulineri, itu itu mungkin dalam 90.000 ringgit dalam 300 juta untuk 3 tahun. Tapi kalau misalnya dapat beasiswa mungkin boleh di cover semua atau setengah. Tapi mostly pemerintah Indonesia memberikan beasiswa itu untuk jurusan master, magister seperti itu. Untuk S1 jarang sih dapat beasiswa. Kalau kita biasanya lebih kepada master, magister, and then dokter, PhD seperti itu. Seperti itu ya. Untuk SPP-nya itu tergolong masih standar di Indonesia ya, karena di Indonesia juga ada yang lebih mahal dari itu. Iya. Kalau di Indonesia dihitungnya nanti UKT. Yana, silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Yana. Aku mau nanya dong, selama ini gimana sih perjuangan kakak-kakak ini untuk masuk ke universitas yang sekarang, dan untuk universitas yang sekarang tuh apakah termasuk ke impian untuk kakak-kakak semua gitu? Terima kasih. Perjuangannya tentunya banyak sekali perjuangannya. Dari belajar yang keras, and then banyak perjuangan. Sebelum saya masuk PKBM juga kan saya sempat berhenti sekolah dikarenakan COVID. Waktu itu saya sekolah di Malaysia. Saya tidak bisa melanjutkan sekolah karena COVID itu. Kemudian saya stop sekolah 2 tahun. Kemudian saya ketemu dengan PKBM Generasi Juara. Dan saya melanjutkan karena saya mau lanjut ke university. So saya harus memiliki ijazah SMA. So saya mencari ini ketemu Generasi Juara ini, berjuang selama 3 tahun. Kemudian akhirnya saya bisa masuk ke universitas impian, salah satu universitas impian saya di sini. Seperti itu. Oke, jadi memang ada perjuangannya dan ini adalah impian ya, yang akhirnya tercapai dan bisa berkuliah di sini Kak Hafiz. Kak, di negara tertentu ada pembatasan untuk membuat konten nggak? Apakah di sana ada pembatasan kebijakan? Mungkin satu-satu Kak Hafiz dulu boleh menjawab. Pernah bikin konten nggak? Terus kebijakan di sana gimana? Untuk di Malaysia sendiri kayaknya nggak ada deh, kayaknya. Lebih kurang Indonesia aja 11-12, tapi mostly di sini lebih kepada kayak Muslim, Muslimnya lebih kayak lebih ketat gitu. Perempuan Melayu juga pakai kerudung seperti itu. So, jadi tidak boleh kayak sembarangan syuting juga sih, perlu izin, misal asking permission atau gimana gitu. Nggak ada yang terlalu restricted. Izin, meskipun ya sama sebudaya gitu ya, budaya Kak Hafiz Melayu gitu, Kak Hafiz juga tadi juga menyampaikan tetap ada harus izin ya, sama ya, dimanapun. Tentu di Indonesia juga seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih, satu buat Kak Hafiz. Kak Hafiz, sekolah di Malaysia guru-gurunya mengajar pakai bahasa Melayu atau English? Oke, untuk proses perkuliahan, untuk di dalam kelas, bahasa Inggris adalah bahasa yang wajib, karena di kelas itu tidak hanya local student, mereka ada berbagai macam student dari berbagai macam negara. Jadi kalau misalnya dosennya mengajar dalam bahasa Melayu, tidak etis rasanya kan, karena international student mereka tidak akan paham. Jadi language barrier di MSU sangat diperhatikan. Jadi Inggris adalah bahasa utama di dalam kampus, kecuali di luar kelas kalau kita mau pakai bahasa Melayu, bahasa Indonesia dengan dosen-dosennya, mereka oke-oke aja. Kecuali kalau di kelas, kalau mau nanya ke pertanyaan atau apa gitu, harus dalam bahasa Inggris. Dan itu juga student-student Indonesia kebanyakan kesulitan untuk karena kan mereka kan double degree, jadi
mereka tidak full di MSU, jadi mereka udah setengah jalan di Politeknik di Indonesia, kemudian datang ke MSU, tiba-tiba harus berbahasa Inggris setiap hari gitu. Karena itu juga salah satu keluhan utama, karena kita kan student Indonesia di sini juga selalu berkumpul untuk menanyakan apa permasalahan utama kalian di sini gitu. So permasalahan mereka mostly tentang language barriers seperti itu. Oke, jadi pakai bahasa Inggris kalau di Malaysia karena salah satu prasyarat, karena kan kelasnya ada yang internasional juga. Ada yang akan tanya. Silakan Kak Muhammad Hasan Haikal. Assalamualaikum. Apa keunggulan kuliah di luar negeri? Oke. Apa keunggulan kuliah di luar negeri? Keunggulan kuliah di luar negeri mungkin kita lebih bisa expand meluaskan relasi kita gitu. So kita boleh ketemu banyak-banyak kawan internasional dari berbagai negara. So kita boleh sharing budaya, bahasa, makanan mereka, gimana cara mereka berkomunikasi atau gimana gaya hidup mereka. So dengan kita adanya kawan-kawan seperti itu, pandangan kita jadi luas gitu tentang dunia ini. Oke, jadi nambah jaringan, nambah pengalaman. Kalau kita gagal di akademik, yang paling tidak pertemanan, relasi itu kita punya. Oke, keren. Mungkin satu aja Kak Hafiz mungkin ya bisa cerita waktu belajar di luar negeri, culture shock-nya apa? Tapi ya sedikit, mungkin gak jauh beda dengan kita di Indonesia. Sedikit tapi Kak boleh. Silakan. Untuk culture shock kayaknya nggak ada sih, karena kan Malaysia dengan Indonesia 11-12 saja sama. Cara belajar juga lebih kurang, makanan apalagi. Dan orang-orang sama-sama. Kadang mereka juga kalau mereka ngomong dengan kita orang Indonesia, bukan kita yang ngomong Melayu, tapi mereka yang ngomong bahasa Indonesia ke kita. So aman. Oke, terima kasih banyak ya Ayah Bunda dan rekan-rekan sekalian yang sudah bertanya. Mohon maaf nih kalau ada pertanyaan lagi saya cukupkan gitu ya. Karena di akhir ini saya akan persilahkan satu persatu Kak Hafiz dan untuk melakukan closing statement ya. Dan di akhir minta tolong nih dikasih kata-kata semangat ya untuk teman-teman sekalian, atau boleh tips dan trik biar teman-teman ini yang berencana untuk kuliah di luar negeri itu semakin mantap, tentu saja dengan bahasa negara yang saat ini teman-teman berada. Silakan dari Kak Hafiz terlebih dahulu. Oke, mungkin dalam perjalanan hidup kita banyak sekali batu loncatan atau halang rintang. Jangan pantang menyerah, lalui aja dulu, hadapi. Jangan putus asa seperti itu. Capai tujuan. Semua orang punya mimpi besar, tapi bagaimana kita menggapainya, bagaimana cara kita menggapainya, itu tergantung kepada diri kita masing-masing. So semua kembali kepada pribadi diri masing-masing. Sekuncinya belajar terus, jangan pantang menyerah, gapai aja terus mimpi. Aduh, bahasa Melayu masih mirip-mirip dengan kita ya Kak.